Ya, dalam pemeriksaan sebagai terdakwa hari ini, Sambo berulang kali dicecar oleh hakim karena pernyataannya berbeda dengan terdakwa lain. Salah satunya soal perintah untuk Eliezer berhenti menembak setelah melihat Yosua terkapar. Kita bahas hal ini bersama ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, dan nanti juga akan bergabung bersama kami kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer, Rory Sagala. Saya bergabung dengan Pak Hipnu terlebih dahulu. Pak Hipnu, apa kabar, Pak? Ya, baik Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kesan yang Anda tangkap dari pernyataan Verdi Sambo hari ini? Apakah mengarah untuk lepas dari jerat pasal 340 atau ada maksud lain? Ya, sepertinya dia adalah mengarah ke hal-hal yang meringankan. Dan beliau adalah konsisten terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak selaras dengan keuntungan ataupun apa yang dijerat oleh FS. Itu terlihat dari selama ini dia merasa tidak menembak. Itu permasalahan. Yang kedua, bahwa dia tidak memakai sarung tangan. Padahal Romer mengatakan sarung tangan. Gitu. Ini yang menjadi permasalahan, bahwa dia berkilah untuk menghindar adanya suatu penembakan. Dan itu wajar. Wajar. Karena gini Mas, saya sebagai orang perguruan tinggi, alasannya adalah bahwa namanya seorang terdakwa itu tidak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Makanya di dalam suatu ilmu pembuktian, itu ada asas non-incrimination, bahwa seorang terdakwa itu tidak dibebani pembuktian. Nah, oleh karena itu, keterangan-keterangan hari disampaikan itu hanya sebagai cross-check. Jadi hakim tidak perlu sampai mencecar, oh itu sudah berbeda. Contoh misalkan senjata yang tadinya sudah diamankan, ternyata senjata masih di pinggang Yosua. Ini kan nggak ketemu, akhirnya kan gitu. Oke, kita juga coba konfirmasi hal ini bersama penasihat hukum Richard Eliezer, Rory Sagala. Bang Rory, apa kabar Bang? Baik, selamat sore Mas. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Tadi Sambo sempat bilang meminta Eliezer untuk berhenti, stop chat. Dari klien Anda mengaku mendengar perintah itu? Tidak ada Mas ya, dari klien kami seperti yang disampaikan saat menjadi saksi ya untuk KM dan RR, kemudian menjadi saksi untuk FS dan PC, kemudian saat keterangan terdakwa itu konsisten. Jadi mengenai berhenti itu yang dikatakan oleh FS itu tidak ada menurut keterangan dari klien kami Richard Eliezer, seperti itu Pak. Jadi perintahnya jelas hanya tembak cat, tidak ada perintah lain? Ya, betul, seperti itu. Oke, Anda menangkap kesannya ini Sambo sampai menyebut hal sedemikian di sidang hari ini untuk apa? Itu hak dari saudara FS ya, apalagi kan tadi agendanya keterangan terdakwa gitu ya, itu terserah dari FS, dia punya hak untuk menyampaikan apapun. Tapi kan nanti biar majelis hakim yang menilai Mas ya, kalau ada perbedaan antara keterangan Richard dengan keterangan dari Sambo, ya nanti kita serahkan kepada majelis hakim untuk menilai keterangan mana yang kira-kira berkesesuaian dengan saksi lain, berkesesuaian dengan alat bukti lain. Itu nanti kami kembalikan sepenuhnya kepada majelis hakim. Mengingat fakta semacam ini juga baru keluar di hari ini, di sidang-sidang sebelumnya tidak pernah ada perintah ataupun juga pernyataan perintah berhenti chat untuk Richard Eliezer dari Verdi Sambo, kan Bang? Ya betul, dari Richard kan kalau 3 kali ya diperiksa ya, dari selama di persidangan ya, jadi saksi itu kan 2 kali ya untuk FS dan PC, kemudian untuk KM dan RR, kemudian sebagai terdakwa itu di persidangan terakhir, itu kan tidak pernah ada menyampaikan bahwa FS mengatakan berhenti, tidak pernah ada Richard Eliezer mengatakan seperti itu. Oke, kalau gitu saya ke Pak Hipnu. Pak Hipnu, atas pernyataan ada perintah berhenti chat yang disampaikan Sambo kepada Eliezer dalam sidang hari ini, Anda menangkapnya ini mau menjurus kemana nih? Ya, kalau saya menjurus seolah-olah hajar. Padahal kalau berhenti itu ada tindakan aktif. Aktif berarti kalau kita artikan menembak, kan gitu. Kalau hajar itu konteks yang pasif loh, ini menurut saya loh ya. Oleh karena itu konteks hajar dan tembak sepertinya selaras dengan tembak. Berhenti menembak, tembak kan 1, 2, berhenti, kan itu. Kalau hajar itu tanpa perlawanan loh ya, hajar itu. Padahal kalau hajar itu pasti melawan. Tapi kalau dengan tembakan agak sulit untuk melawan. Ini yang harus kita analogikan ketika kita misalkan dalam suatu perkelahian lah, dalam perkelahian suatu silat. Kalau hajar itu pasti
melawan. Tapi kalau tembak, nggak mungkin melawan. Dan itu yang menjadikan pertanyaan seperti itu. Oleh karena itu, terminologi ini juga menjadikan suatu yang harus dijelaskan. Tapi kalau tidak, gini Mas Tifal, kan sebelumnya dikatakan oleh R juga disuruh menembak. Nah, kalimat itu saya kira yang tidak bisa dilepaskan dengan kalimat tembak, kan, bahwa dia pakai senjata loh, kan gitu. Ini yang menjadikan tetap bahwa konsep tembak itu yang menjadikan poin tersendiri menurut saya terkait dengan keterangan saksi yang sebelumnya. Tapi kemudian dalam persidangan tadi juga dari Verdi Sambo menyatakan bahwa tampaknya dari Eliezer salah tafsir mengartikan dari kata hajar dari Sambo ini, tapi Sambo bilangnya juga dia siap untuk bertanggung jawab melindungi Eliezer. Itu gimana tuh? Ya, artinya kan ambigu kan. Sebetulnya dia mengakui bahwa itu tembak kan gitu. Ini yang kita apresiasi Pak Sambo, bahwa dia mengaku bersalah, mengaku bertanggung jawab atas semuanya, gitu Mas Tifal. Tapi konteks ini walaupun mengaku bertanggung jawab kan dalam pidana kan tidak ada pertanggungjawaban pengganti Mas, gitu loh. Artinya masing-masing sebagai ajudan ya bertanggung jawab atas dirinya terhadap perilaku yang diperbuat di dalam kasus pembunuhan ini. Ini yang menjadikan suatu pertimbangan menurut saya seperti itu. Nah, Bang Rory, atas upaya dari hakim dan juga jaksa menggali lagi maksud dari hajar dan maksud tembak disesuaikan lagi dengan pernyataan Eliezer bahwa perintahnya tembak cat. Anda menangkapnya gimana nih dari pembelaan yang dilakukan Sambo hari ini? Ya, kalau jaksa penuntut umum dan majelis hakim kan tentu akan mencari kebenaran material ya, kebenaran yang sebenar-benarnya. Yang pasti kalau dari klien kami, dia itu konsisten menyampaikan apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat, dengar, dan alami sendiri, Mas. Dan itu kami lihat berkesesuaian dengan fakta-fakta di persidangan. Jadi kalau ada keterangan yang berbeda dari saudara Verdi Sambo, sekali lagi itu kita kembalikan kepada majelis hakim untuk menilai. Tapi kami yakin apa yang diterangkan oleh klien kami itu sesuai dengan fakta dan kebenaran yang sebenarnya, seperti itu. Oke, dalam sidang juga masalah keberadaan senjata Yosua ini jadi pertanyaan. Sambo bilang mengambil senjata dari pinggang Yosua, tetapi Ricky dan Eliezer bilang senjatanya sudah diamankan sejak di Magelang. Nah, menurut Anda Bang Rory, ini hakim coba mau memastikan apa nih? Dan apa untung ruginya untuk klien Anda? Ya, kalau soal senjata itu kan memang Richard itu kan ketika ditanya ya dan juga mana senjata Yosua, kemudian dia turun ke bawah mengambil dan menyerahkan kepada FF gitu kan. Nah, memang hal itu tidak diakui oleh saudara Verdi Sambo. Makanya saya rasa hakim ingin menggali keterangan mana yang benar. Nah, nanti kan untuk menyimpulkan itu kan kembali lagi kepada majelis hakim. Apakah keterangan Richard yang dipercaya atau keterangan saudara Verdi Sambo yang dipercaya, itu kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Oke, kalau Pak Hipnu melihatnya bagaimana? Ya, gini Mas, ini suatu yang sangat kontradiktif sekali. Ketika dia mengambil senjatanya adalah senjata Yosua. Berarti pertanyaannya kan senjata itu tidak diamankan ketika waktu di Palembang. Satu. Kedua, ketika melakukan suatu tembakan dengan senjata Yosua, pasti meninggalkan sidik jari. Pertanyaannya, kenapa sidik jari tidak muncul? Berarti ada pelindung, yaitu sarung tangan yang dipakai. Nah, inilah yang menjadikan tidak konsisten dari keterangan-keterangan yang sebelumnya. Oke, nah dari pernyataan Sambo kemudian tampaknya dari majelis hakim berupaya untuk menyelaraskan dengan pernyataan terdakwa sebelumnya berkali-kali, bahkan hakim bilang ini tidak sesuai dengan pernyataan saksi ataupun juga terdakwa sebelumnya. Anda menangkap kesannya bahwa ya Sambo berbohong atau apa? Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau berbohong itu nggak masalah, karena namanya suatu keterangan terdakwa, saya dikatakan adalah untuk dirinya sendiri. Kita lihat di dalam pasal 189 KUHP bahwa keterangan terdakwa adalah keterangan yang dinyatakan dalam sidang. Dan nilainya hanya untuk diri sendiri. Artinya bahwa keterangan yang disampaikan tidak mempunyai nilai suatu pembuktian. Hanya karena di sini majelis hakim berusaha untuk meng-cross-check-kan. Karena kalau itu memang cross-check berarti ada kejujuran oleh terdakwa yang diperiksa. Kalau tidak, berarti terdakwa masih bersikukuh untuk menghindar adanya suatu sebagai bentuk penembakan.
Baik. Itu, Mas. Baik, singkat masing-masing 1 menit nih. Terkait dengan tuntutan besok, saya ke Pak Hipnu dulu. Pak Hipnu, untuk tuntutan bagi Verdi Sambo pekan depan, proyeksi Anda bakal bagaimana kemudian? Ya, proyeksi kami terbukti adalah terhadap perencanaan 340 dan 339 terhadap pembunuhan mati. Oleh karena itu tampaknya ya pidana mati. Dan itu. Karena satu terkait dengan korban meninggal dunia, 2 adalah melakukan suatu upaya untuk mengorganisir suatu institusi di dalam melakukan seperti ini, sehingga menjadikan sorotan masyarakat yang tidak lebar. Oke, kalau Bang Rory mengingat besok juga klien Anda Richard Eliezer bakal menghadapi sidang tuntutan, proyeksinya bakal bagaimana? Saya nggak bisa menebak-nebak untuk seperti apa tuntutan dari JPU, tapi kami siap untuk menghadapi sidang tuntutan besok. Bahkan bukan hanya tuntutan, Mas ya. Eliezer juga menyampaikan di persidangan di awal bahwa dia siap dengan apapun yang menjadi putusan dari majelis hakim. Oke, kita tunggu sidang besok dan pekan depan untuk tuntutan bagi Verdi Sambo. Pak Hipnu Nugroho, terima kasih. Bang Rory juga terima kasih sudah berbincang bersama kami hari ini di Kompas TV. Sehat selalu untuk Anda berdua.